Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Septi Amelia Habibah dengan NPM 205060050, Helen Ananda Sahyudin dengan NPM 205060055, Gina Zakia Khairunisa 205060066, dan Dinda Akmalia Algifari 205060069 yang akan menjelaskan mengenai sumber daya alam dan permasalahannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, potensinya, dan jenisnya. Indonesia merupakan negara tropis dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Akan tetapi, sering berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya alam telah berubah menjadi pengeksploitasian alam. Dengan bertambahnya populasi manusia dapat berimplikasi pada menipisnya sumber daya alam Indonesia. Nah, masalah penduduk sebenarnya sangat kompleks. Banyak aspek di dalamnya seperti pemukiman, pendidikan, pangan, kesehatan, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, dan lainnya. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting, tidak hanya dalam urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetapi juga dalam aspek-aspek lainnya. Karena ketidakseimbangan antara aspek-aspek tersebut tanpa disadari dapat mempercepat kerusakan alam sehingga merupakan tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan aspek-aspek tersebut. Perkenalkan, nama saya Septi Amelia Habibah dengan NPM 2050650. Di sini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi beberapa macam yang diantaranya berdasarkan sifat, berdasarkan potensi, dan berdasarkan jenis. Yang pertama, berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui, misalnya seperti hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedua, berdasarkan potensi. Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya seperti batu, besi, emas, kayu, serat kapas, kaca, dan yang lainnya. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya, batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, dan yang lainnya. Yang terakhir, ketiga, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Misalnya seperti area tanah atau daratan dan angkasa. Yang ketiga, berdasarkan jenisnya. Menurut jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik, dan yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau biotik. Sumber daya alam non-hayati disebut juga sebagai sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Misalnya seperti bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Konsep-konsep pengelola sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan, seperti pertanian dan perkebunan, hewan, seperti peternakan dan perikanan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya, air,
angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Permasalahan-permasalahan terkait sumber daya alam. Yang pertama, ada masalah kependudukan. Banyak masalah-masalah yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Masalah kependudukan adalah masalah yang bersifat kompleks. Suatu permasalahan berimplikasi menimbulkan permasalahan lainnya. Contoh permasalahan kependudukan di Indonesia antara lain sebagai berikut. Masalah kependudukan yang pertama yaitu pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah untuk seseorang yang tidak bekerja sama sekali, seseorang yang sedang mencari pekerjaan, seseorang yang bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Umumnya, pengangguran ini disebabkan karena tingginya angka pencari kerja, sedangkan lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas. Pengangguran seringkali menimbulkan masalah perekonomian. Karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga akan menimbulkan masalah perekonomian dan masalah-masalah sosial lainnya. Permasalahan kependudukan yang kedua, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal, antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya untuk pelayanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Biasanya dari kemiskinan ini akan menimbulkan permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan pendidikan. Permasalahan kependudukan yang ketiga yaitu permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan kesehatan. Permasalahan kesehatan yang tampak dominan di Indonesia antara lain sebagai berikut. Kurangnya sumber daya manusia, tenaga kesehatan profesional. Tingginya angka kematian pada bayi dan pada ibu pada saat melahirkan. Tingginya prevalensi perokok aktif dan kurangnya pengendalian terhadap perokok di tempat umum. Dan permasalahan kependudukan yang keempat yaitu permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun permasalahan pendidikan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia antara lain sebagai berikut. Jumlah laju dan pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Pendidikan yang belum merata di setiap daerah, kualitas pendidikan yang masih rendah, efisiensi dan efektivitas pendidikan, permasalahan pembelajaran. Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang kedua, yaitu masalah lingkungan. Lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau di bagian bumi, yang berfungsi secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia secara berlebihan. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Beberapa masalah lingkungan hidup yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Masalah lingkungan yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. Adanya pembuangan sampah organik yang biasanya dihasilkan oleh limbah rumah tangga. Industri yang membuang limbahnya secara sembarangan ke dalam air, padahal di dalam limbah tersebut terdapat berbagai zat kimia yang sangat berbahaya, seperti logam berat, minyak, nutrein, limbah organik, dan juga padatan. Seperti halnya pada limbah rumah tangga, limbah industri juga memiliki efek termal, yaitu mampu menghilangkan oksigen di dalam air yang mampu merusak ekosistem air. Selain itu juga, jika air sudah bercampur dengan limbah zat kimia, maka tidak bisa digunakan lagi oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia, karena sudah tidak aman lagi dan memiliki racun di dalamnya. Selanjutnya ada akibat dari pencemaran air. Akibat dari pencemaran air antara lain sebagai berikut. Pencemaran air dapat menyebabkan erosi tanah dan media lainnya yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Terjadinya kelangkaan air, dan pencemaran air ini merupakan salah satu sumber penyakit bagi semua makhluk hidup. Masalah lingkungan yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. Yang paling banyak dalam kasus ini adalah zat karbon monoksida yang merupakan hasil dari proses pembakaran limbah yang tidak ramah lingkungan.
Sumber pencemaran udara selanjutnya yaitu akibat adanya aktivitas manusia. Hal ini meliputi transportasi, adanya berbagai pabrik dan industri yang membuang gas buang atau asapnya secara sembarangan ke udara. Selanjutnya ada dampak dari pencemaran udara. Jenis penyakit yang paling umum yang biasanya disebabkan oleh pencemaran udara yaitu penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, dan juga berbagai penyakit lain seperti bronkitis, paru-paru basah, asma, dan juga beberapa penyakit lainnya yang sangat berbahaya. Dampak pencemaran udara yang selanjutnya, dampak pada tanaman. Tanaman yang tumbuh pada daerah yang sangat rawan akan pencemaran udara dapat mengalami mutasi gen dan menyebabkan tumbuhnya tidak efektif, serta banyak penyakit dan gangguan di dalamnya. Berbagai gangguan di dalam tanaman, misalnya terdapat bintik hitam, nekrosis, dan klorosis. Masalah lingkungan yang ketiga yaitu hujan asam. Adapun dampak dari hujan asam antara lain sebagai berikut: mempengaruhi kualitas air hujan dan mengkontaminasi air yang ada di permukaan bumi. Dapat merusak tanaman karena kadar air yang sangat asam. Hujan asam ini juga mampu menyebabkan kerusakan pada bangunan, terutama pada bangunan yang terbuat dari tembaga, besi, aluminium karena memiliki sifat yang korosif. Permasalahan lingkungan yang keempat yaitu efek rumah kaca. Adapun dampak dari efek rumah kaca antara lain sebagai berikut: terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi, terjadinya pencairan es di daerah kutub, baik kutub selatan maupun kutub utara, dan adanya perubahan iklim global. Masalah lingkungan yang kelima yaitu kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon ini merupakan pelindung alami di bumi yang mampu menyaring sinar ultraviolet yang berbahaya bagi tubuh. Apabila terjadi kerusakan pada lapisan ozon ini, maka bisa menyebabkan bumi menjadi lebih panas dan menyebabkan kehidupan di bumi menjadi terancam. Permasalahan selanjutnya yaitu eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam adalah tindakan menggeruk semua sumber daya alam secara berlebih-lebihan untuk menghasilkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan ini dapat menyebabkan anomali dalam pemanasan global atau global warming dan menyebabkan cuaca ekstrim. Permasalahan selanjutnya yaitu kerusakan hutan. Kerusakan hutan merupakan suatu permasalahan yang cukup besar di Indonesia, mulai dari penebangan secara liar, penggundulan hutan, hingga akhir-akhir ini sering terjadi yaitu membuka lahan dengan cara membakar hutan. Tentu saja hal ini apabila dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.